Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. KM-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita absen terlebih dahulu. Yang hadir acungkan tangannya. Abdul Razak, Agni, Agnia, Ai Maulida, Azli, Ajmal, Andika, Anissa, Asifa, Azkia, Dandi, Dini, Elsa. Gak ada keterangan? Faisal, Febi, Ferdi, Firly, Fitria, Iis, Indah, Ira, Kafa, Keisha, Milky, Muhammad Ari, Muhammad Surya, Natasha, Ngolu, Nur Syamsi, Fajar, Raihan, Septia, Tazkia, Vicky, Vitania, Yesa. 3 orang yang gak hadir ya. Ada yang sakit dan tanpa keterangan. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesehatan gitu. Begitupun dengan kita yang ada di sini, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tahu dulu dong kabarnya gimana kalian kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Baik berarti ya, meskipun musim hujan, tapi insya Allah di kelas ini semuanya dalam kondisi baik ya. Tuh, ada yang kurang sehat? Oh, kalau sakit hati itu susah ya. Nah, tapi kalau sakit yang lainnya silakan Ibu bolehkan ke UKS. Kemudian selanjutnya kerapihan dulu. Kalau mau belajar kan harus rapi ya. Harus enak dipandang, enak dilihat, biar kaliannya juga nyaman gitu. Yang laki-laki bajunya coba yang masih keluar kedalamkan. Perempuan juga kalau ada. Oh iya, jangan lama ya. Bajunya ke dalam. Ya. Udah semuanya bajunya ke dalamin. Ya. Buku pelajaran sebelumnya simpan dulu, ganti dengan buku pelajaran sejarah. Kalau di meja ada minum boleh, tapi kalau makanan simpan dulu. Nanti ada waktu istirahat. Nah, kalian bisa lihat di depan ya. Sekarang kita akan membahas mengenai masuknya pengaruh Prancis dan Inggris di Indonesia. Tapi ada yang masih ingat gak sebelumnya? Sebelumnya kita membahas tentang apa? VOC, yaitu tentang kedatangan Belanda. Nah, selanjutnya kita kepada tahap selanjutnya yaitu kedatangan Prancis dan Inggris gitu. VOC itu
Ada yang masih ingat gak salah satu faktor keruntuhan VOC apa? Korupsi, betul ya. Kemudian itu menjadi salah satu alasan kenapa VOC dibubarkan. Kemudian akhirnya Prancis pun datang memanfaatkan kelemahan tersebut gitu. Jadi nyambung ya dari materi sebelumnya, kedatangan Belanda mengenai VOC, kemudian ke kedatangan Prancis dan Inggris. Nah, kalau kalian pernah mendengar kata tokoh bernama Daendels? Pernah? Yakin? Siapa itu? Iya, Herman Willem Daendels. Pernah mendengar nggak? Oh, VOC pernah mendengar ya berarti. Nah, Daendels itu berarti dari Belanda ya. Nah, selain Belanda, Portugis, Spanyol, kira-kira apa lagi bangsa Eropa yang kesini? Nah, betul ya, Inggris dan Perancis sudah ada di depan gitu. Nah, pelajaran kali ini kita akan membahas tindak lanjut dari pembelajaran sebelumnya, yaitu membahas mengenai Perancis dan Inggris. Ibu, kenapa kok harus mempelajari ini? Kenapa kok kita harus tahu sih bangsa-bangsa Eropa ke kita ngapain aja? Apa manfaatnya untuk kita? Salah satunya untuk menimbulkan rasa nasionalisme ya. Kalian itu harus tahu dulu itu kita pernah dijajah atau dikoloni oleh negara Eropa. Gitu. Kita harus lebih sayang terhadap sumber daya alam yang ada, terhadap apa yang kita sekarang rasakan, karena sebelumnya itu kita itu pernah mengalami yang namanya kolonialisme atau penjajahan. Nah, untuk materi sebelumnya ada yang ditanyakan terkait POC sebelum ke materi selanjutnya? Udah paham berarti ya? Udah paham? Yakin? Laki-lakinya tuh dari tadi gak bersuara ini teh. Pada kemana? Ada aja. Paham gak POC? Paham? Yakin? Keruntuhannya tahun berapa? Tuh, 1799. 99. Kemudian, VOC itu intinya apa? Kegiatan apa di VOC itu? Perdagangan. Wah, berarti udah pada pinter ya, udah tahu gitu. Alhamdulillah. Berarti materinya bisa diserap dengan baik gitu. Kenapa sih kita harus belajar mengenai POC kalau dipikir-pikir ya gitu. Ada sisi positifnya. Mempelajari POC apa sisi positifnya? Apa? Gini ya, for your information gitu, salah sedikit informasi gitu. POC kekayaannya itu sampai triliunan. Bahkan kalau sekarang bisa digabungkan antara perusahaan Apple, Google, itu tuh bisa disatukan itu masih kurang dari POC. Saking besarnya kekayaan POC. Nah, di masa depan ya, mudah-mudahan kalian di antara kalian bisa mencontoh kegigihannya, nilai-nilai bisnisnya, bisa mencontoh yang kayak gitu. Siapa tahu di sini bukan jadi penjajah ya, bukan jadi penjajahnya, tapi bukan kekerasan juga. Cuman dari sisi perdagangannya yang sampai berkembang pesat. Itu gimana sih triknya gitu? Apalagi di Indonesia bisa sampai berkembang pesat. Itu triknya kayak gimana? Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang mau jadi bos gitu. Dengan aset yang triliunan gitu. Kan amin ya. Amin. Nah, itu sisi positifnya bisa dilihat dari sana. Kalau sisi negatifnya jadi mengakar ya sampai sekarang yang namanya korupsi ada gitu. Terus apa lagi sisi negatifnya? Monopoli perdagangan. Terus kita sebagai orang-orang pribumi itu sedikit ya diadu domba, kemudian dampaknya ke kita sangat kecil. Tapi untuk mereka itu sangat besar gitu manfaatnya gitu. Jadi ya memang yang namanya perdagangan ada untung rugi ya, dan sebagai pribumi sepertinya yang kita rasakan saat itu kurang terhadap kita gitu.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ke kegiatan inti saja ya. Nah, tujuan pembelajaran. Membahas tujuan pembelajaran itu harus. Karena untuk sebagai acuan kalian, di pertemuan kali ini tuh apa sih yang harus kalian ambil, apa sih yang harus kalian kuasai? Yang pertama ini, kalian mampu mengumpulkan informasi terkait masuknya pengaruh bangsa Prancis dan Inggris, mampu menganalisis, kalian mampu mengembangkan kemampuan literasi kalian, kemudian mampu bekerja sama secara berkelompok dengan mengerjakan LKPD dan kuis. Nanti ada LKPD dan kuisnya. Ini nih yang harus kalian kuasai. Mengumpulkan, menganalisis, kemudian kemampuan literasi dan kemampuan bekerja sama gitu. Kalian ini merupakan tujuan pembelajaran yang umum. Namanya belajar pasti menganalisis dong. Pasti bekerja sama dong dengan teman. Berkelompok pasti kan? Nah, itu. Ada yang ditanyakan nggak terkait tujuan pembelajaran ini? Atau mau ada yang bertanya, Ibu literasi itu kayak gimana gitu? Apa yang sebenarnya akan kita bahas gitu? Gak ada? Mau ikut Ibu aja gitu pembelajaran? Jadi literasi di sini maksud Ibu itu nanti Ibu akan memberikan bahan bacaan terhadap kalian. Bahan bacaan seperti apa, Bu? E-book yang Ibu buat, kalian baca, kalian telaah, kalian kerjakan LKPD dari e-book itu, kalian hafal untuk kuis dari e-book itu. Baca. Gitu ya. Kalau tidak yang tanyakan, selanjutnya. Nah, apa yang akan kita bahas? Jelas, yaitu masuknya pengaruh Prancis, kemudian ada masa Herman Willem Daendels, masuknya pengaruh Inggris, dan masa Thomas Stamford Raffles. Ini nih, kalau Daendels tadi udah sempat mendengar ya. Kalau Raffles? Udah? Siapa Raffles? Prancis, yakin? Inggris. Berarti udah ada yang baca-baca sedikit ya. Kalau Raffles itu dari Inggris. Sudah jelas di sini. Kalian nanti akan membahas mengenai ini. Materi ini tuh lingkupnya itu sederhana. Lingkup sederhana itu kayak gimana, Bu? Ya, tidak sebanyak bab-bab waktu kedatangan Belanda. Ini hanya kedatangan Prancis karena cuma sekitar 5-6 tahun aja. Begitupun Inggris, pengaruhnya juga sebentar. Jadi kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakannya. Inti dari kebijakan-kebijakannya gitu. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Hak. Oh, itu yang belakang. Ari ya? Ari. Oh, Surya. Iya, ya, Ari pinggirnya. Iya, dari sini. Dari sini ke sini ke sini. Dari sini ke sini ke sini. Coba. Atasnya. Bataf. Nah, itu ya. Kedengaran yang lainnya? Terima kasih Surya ya. Kalau Ari yang pinggirnya, maaf ya tadi Ibu salah. Nah, ini garis besar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bermula dari Belanda dikuasai oleh Prancis atau Napoleon Bonaparte. Kok bisa Belanda ngejajah kita, tapi di negaranya sendiri Belanda dijajah sama Prancis? Ya karena pengaruh Prancis lebih besar dari Belanda ya. Jadi pada saat itu ketika Belanda ngejajah Indonesia, ternyata di Belanda pun Belanda tuh dikuasai oleh Prancis. Jadi pengaruh Prancis di Indonesia itu bisa dibilang secara tidak langsung karena masih di bawah Belanda. Tapi karena Belanda di bawah Prancis, jadi bisa dibilang kita itu juga dijajah oleh Prancis gitu. Karena wilayah kekuasaan Belanda, ketika Belanda dijajah oleh Prancis, otomatis wilayah kekuasaan Belanda itu ikut menjadi wilayah kekuasaan Prancis gitu. Nah, karena Belanda dikuasai Prancis, akhirnya POC dibubarkan. Dan kita berganti menjadi, bukan kita, dari sana pun berganti menjadi Republik Batav.
gitu. Batab ya, Republik Batab gitu. Nah, setelah VOC dibubarkan, kemudian berganti menjadi Republik Batak, pengaruh Prancis dirasakan di Indonesia. Tidak lama kemudian, Inggris berhasil menyingkirkan pengaruh Prancis melalui perundingan Tuntang. Nanti kita akan jelaskan apa itu perundingan Tuntang ya di Inggris, seperti apa, kayak gimana pengaruhnya. Ada yang tanyakan yang ini? Bisa ya, paham ya bagan ini? Mulai dari Belanda dikuasai Prancis, akhirnya VOC dibubarkan, akhirnya Prancis ke Indonesia, setelah Prancis kemudian datangnya Inggris. Jadi Prancis dulu baru Inggris. Itu timelinenya. Nah, ini gambar. Siapa ini? Ini adalah tokoh atau visualisasi dari yang bernama Herman William Daendels. Ini adalah gubernur jenderal yang ditunjuk oleh Louis Napoleon sejak tahun 1805 sampai 1811. Nah, dari tahun ini pun ditandai masuknya Perancis di Indonesia, yaitu sejak tahun 1805 sampai 1811 itu. Nah, tadi kok Napoleon Bonaparte, sedangkan ini Louis Napoleon, apa bedanya? Hah? Kalau Louis adiknya Napoleon. Ya, jadi kalau yang masih ingat tadi nih, Ibu kan ada nyebutin Napoleon Bonaparte. Nah, itu Napoleon mengutus Louis untuk berdiam di Belanda karena Belanda udah wilayah jajahan Prancis. Nah, Louis karena gak mungkin langsung ke Indonesia juga, dia nunjuk lagi Daendels untuk ke Hindia Belanda. Hindia Timur ke Indonesia Nusantara. Tahun berapa? Tahun 1805 sampai 1811. Dengan tugas utamanya adalah ini. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan memperbaiki keadaan tanah jajahan. Emang di sini kenapa kok harus diperbaiki? Gitu. Ya itu tadi, Nusantara ini sedang menjadi rebutan Prancis dan Inggris. Otomatis Daendels ditugaskan untuk di Pulau Jawa. Kenapa? Karena sentral ekonomi pada saat itu di Pulau Jawa, Batavia. Nah itu. Kenapa Jawa menjadi sangat sentral? Kenapa harus pertahankan Jawa? Karena ya memang pentingnya di sana. Gitu. Ini 2 tugas utamanya. Kalian harus ingat-ingat ya. 2 tugas utama ini nanti ada di kuis. Kemudian ada kebijakan Herman Willem Daendels ya maaf. Ini kebijakannya sangat banyak. Salah satunya ini. Peta apa ini? Tuh. Cuman ini lebih tepatnya ini merupakan peta jalur bukan. Tapi lihat yang pertama. Ya, membangun jalan raya pos. Dari Anyer, ujung barat Jawa, sampai Panarukan ke ujung timur Jawa. Ini nih rutenya. Gitu. Ini dibuat oleh Daendels. Kerja paksa, kerja Rodi. Nah itu, salah satunya ini, membuat ini. Kenapa kok harus buat ini? Ini salah satu hal untuk menunjang, mempertahankan Jawa. Karena ketika jalan bagus, otomatis mempermudah transformasi ekonomi, jadi lebih kuat. Jadi kemungkinan untuk menyerangnya negara lain itu kecil gitu. Ini pentingnya jalan ini dibuat. Pembuatan jalan ini itu sangat kontroversial ya. Kenapa kontroversial? Karena banyak memakan korban jiwa. Siapa yang dipekerjakan? Pribumi, yaitu orang Indonesia. Nah itu salah satu jasa-jasa leluhur-leluhur kita ya. Jalan yang kita nikmati sekarang nih, jalan-jalan besar, itu salah satu pengaruhnya ada dari orang-orang Eropa. Itu dampak positifnya. Nah, kalian silahkan baca ini kebijakan-kebijakannya, karena Ibu tidak akan jelaskan satu-satu, tapi kalian harus hafal, karena nanti ada di kuis juga. Nanti di bahan bacaan kalian juga ada. Nih. Pertama, membangun jalan raya pos, jelas ini petanya ya. Kemudian mendirikan benteng-benteng pertahanan, itu juga
Kemudian membangun pangkalan angkatan laut, membangun angkatan perang, mendirikan pabrik senjata, membangun rumah sakit, membagi Pulau Jawa, mengangkat para bupati, menaikkan gaji pegawai, dan mendirikan badan pengadilan. Seperti membuat negara sendiri aja di Pulau Jawa gitu. Ada yang ditanyakan nggak terkait kebijakannya? Kalau tidak ada kita lanjut. Lanjut? Ini pada kemana ini? Masih semangat? Sih ya tuh. Semangat dong, masih jam berapa sekarang? Jam 10-an. Oh, jam 11. Oh ya. Nah, lanjut ya. Pada tahun 1811, Dendels dipanggil lagi ke Belanda. Kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen. Jadi kalian harus ingat, tadi pengaruh Perancis itu Dendels ya, Dendels. Ini nih, dari tahun 1805 sampai 1811. Nah, tahun 1811 Dendels dipanggil kembali ke Belanda. Bukan berarti Perancis udah menyerah ya, tapi masih ada penggantinya, yaitu Jan Willem Jansen. Hanya menjabat beberapa bulan. Kenapa kok hanya menjabat beberapa bulan? Karena keburu diserang oleh Inggris. Inggris. Kan kita lagi bahas Inggris, kok jadi India. Nah, nih, Jansen bersama pasukannya menyerah kepada Inggris di Tuntang. Tuntang itu di mana? Di Jawa Tengah. Kemudian penyerahan itu ditandai dengan adanya perjanjian Tuntang. Kenapa kok disebutnya Tuntang? Karena dilaksanakannya di Tuntang, Jawa Tengah. Gitu. Ini isi perjanjiannya. Pulau Jawa dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Semua tentara yang tadinya merupakan bagian dari pemerintahan Dendels menjadi tentara Inggris. Dan yang terakhir, orang-orang Belanda bisa dipekerjakan oleh Inggris. Nah, perjanjian ini dari tahun 1811 menandai awal mulanya Inggris berkuasa di Indonesia. Singkat ya, Prancis di Indonesia singkat, tapi sangat terasa hektiknya. Kenapa? Contohnya adanya kerja paksa, kerja rodi. Kalian pasti pernah mendengar, jangankan di bangku SMA, di bangku SMP pasti kalian pernah mendengar yang namanya kerja paksa, kerja rodi. Benar gak? Nah, saking pengaruhnya sangat besar, meskipun cuma sekedar 5-6 tahun. Ada yang ditanyakan? Ini? Cukup paham? Cukup? Nah, sekarang kita lanjut membahas mengenai pengaruh Inggris di Indonesia. Nah, ini tokohnya beda ya dengan yang tadi. Kalau ini tokoh Raffles, Thomas Stamford Raffles. Kalau Raffles ini yang ditunjuk Inggris untuk gubernur jenderal di Nusantara. Nah, kalau tadi Dendels yang ditunjuk oleh Louis Napoleon atas nama Prancis di Indonesia. Bedain ya, Dendels Prancis, Raffles Inggris. Jangan sampai tertukar. Nah, kalau Inggris di Indonesia yaitu sejak tahun 1811 sampai 1816. Jadi ya sebentar juga ini pengaruhnya di sini. Kenapa kok sebentar? Karena pada tahun 1814 ada konvensi London. Inggris menyerahkan kembali Hindia Belanda ke kerajaan Belanda karena kekalahan Prancis di Eropa gitu. Jadi gini, ketika Prancis kalah di Eropa, otomatis Belanda merdeka lagi kan. Nah, ketika Belanda udah merdeka lagi, dia balik lagi ke Nusantara, merebut lagi dari Inggris. Balik lagi lah Hindia Belanda ke dalam kekuasaan Belanda gitu. Jadi karena kalah Prancis, Belanda merdeka lagi, Belanda balik lagi ke Indonesia. Udah gak ada lagi yang akan menghalangi Belanda gitu.
Tuh. Ini paham ini? Nah, udah. Kalau paham kita lanjut. Nah, ini kebijakan masa Raffles. Kebijakan yang sangat cukup terkenal itu ada kebijakan ini. Sewa tanah. Landrent. Sewa tanah. Pernah mendengar Landrent? Belum? Baru sekarang? Nah, jadi Landrent itu sewa tanah ya. Kemudian ada pajak. Pungutan pajak. Kemudian ada menghapus kerja paksa dan melarang perbudakan. Benar gak? Benar? Benar. Ya, memang ada disebutkan bahwa Raffles menghapus kerja paksa dan melarang perdagangan budak. Tapi praktiknya karena tidak semudah itu untuk dilaksanakan, kita itu udah terpengaruh Belanda itu sangat lama ya. Kerja paksa dan perbudakan itu sudah sedikit dinormalisasi pada saat itu. Jadi pengaruhnya tidak cukup terasa, tetap masih aja ada perbudakan pada saat itu. Meskipun Raffles sudah menegaskan untuk menghapus kerja paksa dan melarang perdagangan budak. Gitu. Tapi ini merupakan salah satu upaya Raffles untuk mensejahterakan Hindia Belanda atau Nusantara. Nah, ini. Ini apa ini? Raffles? Raffles, ini bunga Raffles. Ada hubungannya nggak? Apa? Penemunya ya. Jadi yang menemukannya itu Raffles dengan seseorang tokoh yang bernama Arnoldi. Jadi dinamakanlah Rafflesia Arnoldi. Ini jadi Raffles itu terkenal menjadi salah satu tokoh intelektual ya. Sangat ingin menggali ilmu pengetahuan di Indonesia. Tidak hanya tentang ini aja, tidak hanya tentang alam aja. Sejarah juga. Contohnya dia juga tentang Candi Borobudur itu. Kemudian penelitian-penelitian lainnya di Indonesia. Dan bagusnya penelitian tersebut dibukukan oleh beliau dalam buku yang berjudul The History of Java. Jadi Raffles itu membuat buku The History of Java yang isinya tentang Pulau Jawa, keindahannya, ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat berkembang di Jawa kayak gimana, terbangunnya candi, kemudian struktur bangunan, ataupun pengaruh ekonomi, politik, gitu. Dia itu senang sekali menggali hal-hal seperti itu. Sampai dibukukan The History of Java. Tapi sekarang itu sulit ya untuk mendapatkan buku ini karena memang buku yang sudah sangat lama dan penuh dengan historis. Gitu. Baca pasti suka. Nah, student team achievement division time. Waktunya kita bekerja ke kelompok. Tapi sebelum itu, kalian kok semangat atuh? Games? Mau games? Games. Ya udah games. Kita games dulu deh. Cek semangat dulu ya. Biar yang belakang semangat lagi gitu sebelum kita bermain kelompok. Ini ibu bagiin satu meja satu ya, tapi jangan dulu dimakan. Kalian pernah main clap boom? Enggak? Ya udah, ibu bagiin aja dulu ya. Jangan dulu dimakan. Jangan dulu dimakan. Jangan dulu dimakan. Jangan dulu dimakan. Jangan dulu dimakan ya. Ini. Ini sendiri, gak ada temannya. Oh iya, itu sama itu. Sama ya, sok sana. Oh iya saja ke sini. Sok. Maju.
Udah? Semuanya kebagian? Kebagian nggak? Udah, tadi udah. Udah. Ini rules-nya ya. Biar yang ngantuk agak sedikit cenghar gitu. Biar yang gak semangat agak sedikit semangat. Kita kan mau kerja kelompok ya, masa loyo-loyo. Semangat dong. Semangat gak? Semangat, harus semangat ya. Jangan dulu dimakan. Jadi kalau kalian pernah mendengar atau pernah melakukan games clap boom, kalian pasti tahu rules-nya kayak gimana. Tapi kalau belum tahu, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi ini nama gamesnya sakit, sikut, sikat. Sakit. Bentar. Mana ya tadi, Ibu? Nih. Sakit. Sikut. Sikat. Sakit, sikut, sikat. Kalau sakit, aduh, sakit perut ya. Kalau sikut gini. Sikut. Kalau sikat rebutan permen. Paham? Paham nggak? Kalau sakit begini ya. Aduh, sakit gitu. Kalau sikut berarti sikut gini. Kalau sikat ambil. Kita percobaan dulu ya. Siap? Siap? Yang belakang, siap gak? Siap atuh, semangat. So, itu temennya kenapa sakit? Siap. Dengar gak rules dari Ibu tadi? Kalau sakit gini, kalau sikut gini, kalau sikat ambil rebutan sama temennya. Percobaan ya, satu kali percobaan. 1, 2, 3, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Siapa yang menang? Tapi itu masih percobaan gitu. Jadi cara mainnya kayak gitu. Rebutan kalian. Percobaan lagi apa langsung? Oke, langsung. 1, 2, 3, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Siapa yang menang? Tepuk tangan buat semuanya. Yang menang boleh dimakan ya, silahkan, itu boleh dimakan sambil dimakan. Nanti yang nggak menang nanti di akhir Ibu kasih satu-satu. Janji Ibu, janji. Udah mulai fokus? Belum? Minum. Boleh. Nah, ini anggota kelompoknya. Kita akan bermain kelompok. Ada 6 kelompok. Silahkan Ibu hitung 20 detik. Kalian harus sudah berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1. Halo. Ibu hitung 20 detik untuk kalian ke kelompoknya ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sana, 6 di sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Awas kabel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
20. Sudah? Semuanya udah? Udah? Nah, ini kelompok 2 cuma segini. Kelompok 1, mana suaranya? Ya. Kelompok 1, mana suaranya? Kelompok 2, teriakan suaranya. Ya. Kelompok 3, mana suaranya? Ya Allah, nggak ada suaranya. Kelompok 4, mana suaranya? Ya Allah. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 6. Ya, kelompok 6 di belakang ya. Meskipun di belakang harus tetap fokus gitu. Nah, ini udah sesuai. Ada yang di kelompoknya nggak 6 orang? Ada. Kelompok apa aja? Kelompok berapa? Kelompok 3 berapa orang? 4 orang, 2 orang nggak ada. Nggak ada. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2, 2 orang nggak ada. Oh, 1 orang. Kelompok 1 orang. Berarti ini 1, 1, 2 ya? 1, 1, 2 bener kan? Ya, sok. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. 4 juga manian lah. Bisa. Kalau udah kelompoknya ini ingat-ingat nih wajah-wajah teman-temannya. Jangan sampai nanti malah ke kelompok lain. Rules-nya kayak gimana, Bu? Ini rules-nya. Berkelompok 6 orang. 2 orang mengerjakan LKPD. 4 orang menjawab kuis. Dan yang keempat, kisi-kisi mengerjakan LKPD dan menjawab kuis dapat di-scan melalui barcode di samping. Jadi silahkan semuanya scan. Waktu menghafal kisi-kisi dan mengerjakan LKPD yaitu 20 menit. Gitu. Terus gimana Bu yang kurang? Kalau yang 5 orang, boleh 1 orang mengerjakan LKPD, 4 orangnya kuis, ya. Nah, kalau yang 4 orang, Ibu kasih keringanan untuk kerjakan LKPD-nya bisa nanti. Jadi kalian hafalkan untuk kuis dulu ya. Paham? Bentar. Bentar, bahan bacaannya Ibu harus akses dulu. Izin pegang HP ya. Ya, sebentar. Sebentar Ibu lagi ituin dulu aksesnya. Belum bisa? Belum. Bentar.
Ada jaringan yang bagus di kelas ini? Ibu harus menggunakan jaringan yang bagus dulu untuk mengakses akses. Jadi ibu harus keluar sebentar ya, biar jaringannya bagus. Sudah bisa, ibu udah buka aksesnya. Mohon maaf ya atas kendalanya. Udah bisa? Bisa nggak? Udah bisa? Bisa nggak? Nah, udah bisa. Untuk yang kuis itu 4 orang ya. Nah, kalau untuk yang mengerjakan LKPD, ini ibu bagi LKPD-nya. Untuk yang berempat ngisi LKPD-nya bisa nanti aja gak apa-apa. Karena kan berempat ya, itu kan di luar kendali gitu. Ini kelompok 5 ya, enggak 4 udah gitu. Ada yang belum? Kelompok 6? Iya. Hah? Iya. Tadi kan ibu bilang untuk yang 5 orang 1 orang kerjakan LKPD. Untuk yang 4 orang nanti LKPD-nya. Karena untuk kuis nanti harus 4 orang. Harus 4 orang. Harus banget 4 orang. Tulis aja gak apa-apa. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Sampai 11.47. Sampai 11.47. Kalau ada yang ditanyakan bisa menanya ibu. Ada di bahan bacaan, gampang. Bisa? Bisa?
Hmm. Yang ngerjain LKPD sekarang bisa kerjakan. Yang nanti kuis boleh ngapalin. Apalin? Ini isinya ini. Ini tuh bahan bacaan kalian. Kita kan cari yang 2 ya. Jawabannya ada di sana. Itu lihat tuh, kisi-kisi mengerjakan LKPD dan menjawab kuis dapat di-scan oleh barcode di samping. Itu pahami lagi rules-nya. Ini aman kan? Ah, ayo. Makanya kalian harus berstrategi. Misalkan 4 orang ngapalin yang bagian mana, yang ini bagian mana, ini bagian mana gitu. Nanti tanya jawab. Cepet-cepetan sama kelompok lain. Nanti ibu kasih reward. Makanan. Yo, iPhone mah ibu juga mau dong. Kalau bisa semuanya lebih bagus semuanya. Ya rangkum aja. Nah ini kayak gini. Sambil ngerjakan, sambil ngapalin sih cek ibu mah emang bagus gitu. Apa? Tanya jawab. Jadi nanti kalian kelompokan, bertanding sama kelompok lain gitu, cepet-cepetan jawab. Tuh. Salah, Ajli percaya. Percaya. Ngapakeun? Pakeun. Nojo. Kenapa, Rehan? Gak enak hati, kenapa? Sangga, ja. Oh gitu, betul. Siapa yang ke depan nanti? Kuis? Oh enggak. Berempat. Satu orang lagi siapa? Oh itu, berarti ini berdua. Ke depan Cina. Gak apa-apa. Nanti
Berarti udah 11:47. Boleh baca dulu. Boleh, boleh. Itu bajunya ke dalamin dong. Bajunya. Kalau aku nggak bisa pulang. Kan cepet-cepetan ya. Ada poin gitu. Apa? Kita kan lagi belajar. Kalau belajar kan tidak harus selalu bisa. Yang namanya belajar ya dikuasai kan. Ini kalau jaringan seluler itu emang gak bagus ya di 4 kelas bawah ini. Kenapa ya? Mungkin karena beton kali ya. Beton jadi aksesnya kurang. Iya. Sepuluh menit lagi. Iya, ditulis. Tulis aja. Cuman diituin, ditandain. Ini yang gak sekolah, tulis aja di LKPD-nya tapi ditandain ya. Misalkan sakit apa gimana gitu. Apalin. Ini nanti yang ke depan. Siapa aja yang ke depan ini? Apalin tuh.
Ibu serahkan kepada kalian. Putuskan oleh kalian siapa yang bagus dalam mengerjakan tugasnya. Terus siapa yang berpikir kritis gitu, siapa yang bisa cepat tanggap. Kalian kan temen nih, satu kelas pasti tahu dong karakter teman-temannya masing-masing. Itu sih. Oh, itu yang di scan. Ngapalin? Sama yang tadi ibu jelaskan itu gak beda jauh sama yang itu. Bisa lah. Paling semuanya. Kaki-kaki. Ya Paling semuanya. Untuk mengantisipasi. Dipahami. Harus pahami juga. Enggak susah. Yang udah keluar tadi pertanyaannya. Kebijakan ada. Tahun ada. Jadi bagi-bagi aja, misalkan si ini bagian ini gitu. Hafalinnya biar gak terlalu susah, sulit. Ini belum balik tadi temennya. Tujuh menit lagi ya. Udah. Penampilannya ya. LKPD-nya ada yang udah? Baru kelompok 2 yang udah ya? Kaki. Ibu yang tadi dua sama berapa kan? Menjaga Pulau Jawa dari serangan Inggris sama Mempertahankan dari penjajah. Serangan penjajah. mempertahankan dari serangan. Ibu cuma jenggotan. Nggak ada. Bercanda dia mah. Ibu datang apa tuh ya? Atas. Ini juga berapa? Nanti pegang aja dulu. Mudah kan? Easy. LKPD-nya easy. 6 menit lagi. Ari, ngapalkeun. Oh, sok. Ngi ngaheureyan bae, engke resep geura. Heureuy nyarinya. Maaf, heureuy ibu mah heureuy. Kelompok 2 udah, kelompok 3 udah, kelompok 6 udah. LKPD-nya maksudnya. Dah. Kelompok 5 udah. Ada yang belum LKPD-nya? Ada yang belum? Sedikit lagi, Hok. Boleh. Bentar lagi dimulai lah. Bentar ya, bentar. Oh. Jangan lama-lama. Lima menit lagi.
simpan dulu aja. Simpan dulu aja. Itu tadi temennya yang belum balik siapa? Juli? Oh Nabil. Kemana? Kabarin atuh udah lama keluarnya. Udah ya. Kalau udah kita mulai saja kuisnya gitu. Ibu udah kasih waktu tadi dia ke WC-nya lama, masuk temennya hubungin. Tuh. Ibu sistemnya kayak gimana? Jadi nanti jawab kuis cepet-cepetan. Tuh. Ibu kasih dua opsi, mau tetap di bangkunya tapi harus rapihin, apa gini nanti sisanya yang kerjakan LKPD silahkan ke belakang, yang mau kuis kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Gimana? Di bangku aja. Ya udah kalau mau di bangku aja silahkan rapikan dulu duduknya. Itu kelompok 6 isi yang maju-maju gitu Mas. Atau nih ke sebelah sini nih, kursi di sebelah sini nih kosong nih. Apalagi yang mau kuis, kan biar kelihatan ininya nih pertanyaannya. Coba. Ini mah udah ya, kelompok 3. Ini nih di depan. Satu. Oh. Yang mau kuis yang mana? 1, 2, 3. Oh, 1. Mana? Ini LKPD. Yang ngerjain LKPD bisa ke belakang dulu. Kamu yang mau kuis di sini. Sini. Boleh. Oh, sama ini. Kamu di situ, kamu di sama sini berdua, kamu ke sana. Sok, deketan sama temannya. Enggak apa-apa. Yang ngerjain LKPD di sini, yang mau kuis silahkan berjejer gitu. Mana yang mau kuis? Semua 4 orang. 4 orang. Mana lagi? Ini kelompok 1 udah ya. 1, 2, 3, 4. Ini siapa 4 orang kelompok 6? Oke, di sini, sok di sini. Enggak. Kalau yang udah ngisi LKPD udah. Di LKPD, mau tuh 1, 2, 3, 1 orang lagi. Oh, sini. Duduk sini, Ari duduk sini. Satu orang lagi mana? Atuh, kamu kesini atuh. Ini yang mau kuis nih. Udah ya? Siap. Siap. Jadi cepet-cepetan. Cara teriakinya gimana? 1, 2, 3. Kalau misalkan kelompok 1 gitu. Mau menjawab gitu. Setelah Ibu selesai membacakan soal. Halo. Setelah Ibu selesai membacakan soal, silahkan acungkan tangan cepet-cepetan. Oke? Acungkan tangan dan suarakan 1 misalkan, atau 2, kelompok 2, kelompok 3, 4 gitu. Ya. Tokoh di samping bernama dua. Ini siapa? Herman bilang setelah Ibu membacakan soal. Tokoh di samping bernama lagi. Siapa namanya?
Cepet-cepetan. Setelah ibu bacain soal. Herman Willem Dendels menjabat sebagai gubernur. Tenang. Satu, dua, tiga. Benar. Turun. Turun dulu tangannya. Satu, dua, tiga. Berapa? 5 ya? Setelah ibu bacain, benar. Herman Willem Dendels menjabat sebagai setelah ibu bacakan soal. 1, 2, 3. Ya udah 1, 2, 3 deh itunya ya. Ibu bilang 1, 2, 3 cepet-cepetan gitu. Pada tahun 1811 Dendels digantikan oleh Duduk dulu. 1, 2, 3. Siapa? Hah? Salah. Duduk. 1, 2, 3. Hah? Kurang tepat. Ketukar kembali. Bentar. Yang udah gak bisa jawab lagi. 1, 2, 3. Kamu ngacung dari tadi. Salah. Duduk. Sud ya. Yang udah salah gak bisa. Ini kalau begini gak bisa. 1, 2, 3. Tuh. Oke. Gambar tersebut merupakan belum. 1, 2, 3. Udah. Ulangi. Satu, dua, tiga. Kelihatan. Oke. Oh, belum. Ini ya, meskipun ibu di sini, tapi bibir mata ibu kelihatan. Kalau ngacungin tangan itu kelihatan yang pertama siapa, gitu. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
dua tiga. Bareng baik, bareng terus. Satu dua tiga. Udah. Satu dua tiga. Situ tuh ini kelompok berapa? Oh ini. Dari Anyar sampai Penarukan. Salah dong. Betul. Raffles membuat suatu penelitian Nusantara yang berjudul belum. 1 2 3. History of Java. Dendos berasal dari negara mana? Duduk. 1 2 3. Kamu ngacungnya dari ibu bilang 1. Jadi kalau ibu bilang 3 baru ini yang ini. Ibu ulangi ya. Ini ya. Kalau ngacungnya dari ibu bilang 1 itu kelihatan. Jadi ibu tuh ngelihat orang yang ngacung setelah ibu bilang 3. 1 2 3. Tangan di bawah. Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai gubernur jenderal di Nusantara pada tahun. Tangan di bawah. 1 2 3. Itu ini. 18 11 sampai salah. 1 2 3. Ulangi 1 2 3. Aduh, ibu ikut pusing. 1 2 3. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Tuh. 18 11 sampai 18 16. Satu dua tiga. Berapa nomor, Ibu? Hah? Berapa nomor? Ada 25 nomor. Tar, di bawah. 1 2 3. Ulangi. 1 2 3. Bareng. 1 2 3. Bareng. Satu dua tiga. Bareng. Bentar. 1 2. Salah. 1 2 3. Hah? Namanya? Salah. 1 2 3. Siapa?
Salah. Napoleon Bonaparte itu mengutus adiknya. Namanya siapa adiknya? Ya udah, yang ini skip ya. Salah satu tugas utama Dendel sebagai gubernur jenderal adalah satu dua tiga. Sih cepet banget ini. Jangan lihat, gugur. Satu dua tiga. Tuh. Ini khusus untuk kelompok 1 sama 3 ya. Khusus ada ya udah tuh rebutan lagi aja. 1 2 3. Satu lagi kita akhiri ya. Satu lagi kita akhiri. Konferensi London berhasil membuat Belanda kembali mendapatkan wilayah kekuasaannya. Konferensi tersebut terjadi pada tahun 1 2 3. Salah. 1 2 3. 1 2 3. Udah ya, kuis ya. Kuisnya sudah berakhir. Hadiahnya untuk yang menang berarti kelompok 2. Tepuk tangan. Hadiahnya bisa diambil nanti di luar pembelajaran ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalian harus bisa menerima hasilnya ya. Yang ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Gimana perasaannya hari ini? Gimana perasaannya hari ini? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian silahkan untuk menuangkan perasaan kalian ya dalam ini. Tulis apapun perasaan kalian setelah pembelajaran kali ini dan bisa ditempel di sini ya, ditempel di sini. Ya. Tuangkan perasaan kalian setelah mempelajari ini. Ada yang belum kebagian? Udah? Yang udah silakan tempelkan di bor. Tuliskan perasaan kalian apa aja. Apapun itu. Saat belajar dengan ibu kalian gimana perasaannya? Asik. Ya bu, ya bu, ya bu, ya bu, ya bu. Ada. Ada yang belum? Udah? Sok silahkan bisa kedepankan ya. Silahkan kalian bisa isi seperasaan kalian.
Capek ya? Capek sumpah. Ibu dengerinnya aja capek. Tempel di depan. Ini sudah menyerah sebelum berperang. Harusnya teman-temannya dong bantuin. Iya ya. Sambil menuliskan kesan itu, kita istirahat terlebih dahulu ya. Ibu juga capek. Sak, kedepanin. Udah? Udah. Simpan dulu. Itu siapa yang keluar? Oh, Ajli. Keluar jam berapa? 10 menit lagi. Kita akan penutup dulu. Penutup dulu. Iya, nanti setelah ini langsung pada sholat ya. Kita belum penutup, penutup dulu. Capek, capek sekali. Udah semuanya, udah kedepanin? Udah? So, kalau udah silahkan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. LKPD-nya kumpulkan ya. Sok, duduk lagi yang rapi. Duduk lagi yang rapi. Itu kursi yang di sana coba rapikan. Ibu hitung sampai 10, semuanya harus sudah duduk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Mau istirahat tidak? Sudah cukup ya tadi belajarnya, kuisnya? Harus menerima hasil dari kuis itu. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang berjuang dari awal, ada yang dari awal udah menyerah. Siapa tadi kelompok 3? Nanti ke depannya harus lebih antusias, lebih aktif lagi. Ibu ucapkan selamat kepada yang menang dan selamat juga kepada yang lainnya. Berarti kalian sudah terlihat bahwa kalian sudah cukup hafal dengan apa yang Ibu ajarkan. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, gimana perasaannya? Kalian senang? Cukup menantang? Kalau cukup menantang, berarti kalian ciri memperhatikan apa yang Ibu ajarkan ya. Berarti paham ya? Paham yang Ibu ajarkan. Berarti bisa menyimpulkan dong. Mohon maaf. Berarti bisa menyimpulkan dong. Sok, dari kalian siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kali ini? Raise hand, acungkan tangannya, boleh. Sok. Ajli mau nggak? Dapat doa dari Ibu. Enggak, Ajli tadi kelompok Ajli tadi kelompok pemenang ya. Sok, Ajli mau nggak? Enggak, yaudah.
Ari mau nggak menyimpulkan? Katanya sudah bisa, sudah senang, sudah paham. Harusnya berarti sudah bisa menyimpulkan. Ayo dong. Masa gak ada yang mau menyimpulkan? Atau sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Salah siapa tidak mau mengajukan diri gitu. Dandi. Dandi ayo Dandi. Nih yang lainnya dengerin, Dandi mau menyimpulkan. Berdiri Dandi, berdiri. Dandi mau menyimpulkan pembelajaran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini, kita bisa mengenai sejarah datangnya bangsa Inggris, Portugis, Belanda yang masuk Indonesia dan sejarah proyek awal berbentuknya sampai pembubarannya. Nah, tepuk tangan dong untuk Dandi. Ibu mau lagi lah. Sekarang bulan berapa? Bulan 9. Asipa. Mana Asipa? Coba Asipa simpulkan. Berdiri. Simpulkan pembelajaran kali ini yang kamu dapatkan. Pembelajaran yang kamu dapatkan hari ini. Sok, berdiri, berdiri. Beneran gak? Berarti gak tahu ya? Ibu, bener gak tahu? Ya udah ibu tanya ya. Gak mungkin gak tahu, harus tahu. Nih, Dendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara di tahun berapa ke tahun berapa? Itu Raffles. Itu Raffles. Kalau Dendels? Sampai tahun 1811. Dari tahun? Ya, betul. 1805 sampai 1811. Kalau 811 sampai 816 itu Raffles. Satu orang lagi absen 24. Milky, mana Milky? Mana Milky? Sak Milky. Berdiri Milky, absen nomor 24. Ya. Kok jadi melamun? Berdiri, berdiri. Ya udah ibu tanya. Kalau Dendels kan dari tahun 1805 sampai 1811. Kalau Raffles dari tahun berapa ke tahun berapa? Tuh. Aduh hebat Milky. Tepuk tangan dong buat Milky. Baik ya, Ibu. Terima kasih untuk 3 orang yang sudah menyimpulkan. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu ya. Kalian semuanya sangat hebat. Dan izin Ibu untuk menyimpulkan sedikit. Tapi sebelum menyimpulkan, apakah kalian mempunyai saran atau kesan ataupun saran dalam pembelajaran terhadap Ibu? Gak ada? Ya langsung enggak ya. Apa Ibu sudah cukup baik untuk pembelajaran kali ini? Sudah bisa memberikan ilmu terhadap kalian? Udah ya? Tidak ada yang perlu diperbaiki oleh Ibu untuk kedepannya? Mungkin Ibu pengen perbanyak kuis gitu. Atau Ibu pengen udah metode ceramah aja gitu. Gimana? Banyakin kuis. Kalian suka Ibu capek ya, suaranya serak gitu. Nah, Ibu simpulkan untuk pembelajaran kali ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, jadi Perancis dan Inggris mendapatkan pengaruhnya di Nusantara itu sejak VOC dibubarkan, yaitu tahun 1000. Raihan, duduk. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Jadi, Perancis dan Inggris mendapat pengaruh di Nusantara itu sejak VOC dibubarkan, yaitu 1799. Tetapi, pengaruhnya sangat begitu terasa, yaitu pada masa Dendels, tahun 1805 sampai 1811. Kemudian, Raffles dari tahun 1811 sampai 1816. Tuh. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.